Baik, sesi berikutnya di sesi terakhir ini adalah sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya sesama peserta ataupun nanti bisa bertanya langsung ke sumber dari segala sumber ilmu tentang MA11. Beliau sudah hadir di hadapan kita semua, yaitu Bapak Nugroho Widyasmadi. Baik, sesi pertama mungkin ya pertanyaan. Ini sudah ada mic di tribun peserta? Kakak-kakak semua? Oke, sudah ada. Ada pertanyaan? Cek. Monggo, sebutkan nama, langsung pertanyaannya ke saya atau ke Pak Nugde. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Agus Pujianto dari Kabupaten Kediri. Pertanyaan saya tujukan ke Pak Profesor Nugroho. Jadi gini, Prof, kita tahu bahwa kelebihan MA11 sudah sangat dasar. Nah, kita hanya ingin tahu apakah di sini ada tanaman yang alfalfanya, Pak. Barangkali ada contoh tanaman, kami ingin lihat. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab, Pak? Ya, langsung aja. Ada, Pak, di sini. Jadi memang perkebunannya itu di daerah dataran sedang tinggi ya, di lereng Merapi, Pak. Tapi di sini ada di pot ya. Nanti saya suruh Pak Mami membawa tanaman di sini. Ada di ya. Iya, siap, Pak. Ada ya. Jadi itu ada tanaman leguminose, itu ada jenis kacang-kacangan ya. Terus itu akan menghasilkan bintil akar. Hanya bintilnya itu yang sudah berumur, tanaman itu di atas 5 tahun. Jadi betul-betul bintil yang tanaman tua. Nah, itulah yang akan kita manfaatkan sebagai rhizobium yang ada di bintilnya, itu yang akan kita dikembangkan sebagai induk daripada mikroba Meliroti atau mikroba penambang N2-nya itu. Gitu ya. Nah, tanamannya insya Allah akan coba ke sini sebentar lagi. Berarti ada, Pak, ya? Ada namanya ya. Nanti bisa kita lihat bareng-bareng. Ya. Kita lihat bareng. Pertanyaan kedua, Pak, mungkin ini, Pak. Jadi ini mungkin pengalaman kami selaku petani mengenai penerapan MA11. Jadi yang tentunya kita sudah mempraktekkan yang seperti yang SOP-nya Pak Nugroho. Kemudian kami juga ada beberapa cara untuk membuat proses fermentasi itu lebih mudah. Jadi kalau di tempat kami itu saya buat seperti ini, Bapak. Jadi kotoran kohe itu sudah kita buat atapnya. Kemudian kita buat kayak bak gitu, Pak, ya. Ada kotak gitu, ukuran 2 kali 3 meter, 2 kali 3 meter. Nah, yang kami terapkan adalah setiap kali kita membuang kotoran hewan tadi, itu langsung kita sempurna dengan MA11. Nah, ternyata pengalaman kami setelah itu kita lakukan rutin, itu ternyata mempercepat proses dari dekomposisi. Nah, setelah 2 atau istilahnya setelah baknya sudah penuh, kita bongkar, yang lapisan bawah itu sudah gembus, sudah jadi. Nah, setelah kita ukur dengan isi meter itu sudah di atas 10.000, Pak. Itu sudah dapat 10.000 tanpa kita lakukan fermentasi lagi. Nah, apakah cara itu bisa istilahnya tidak menyalahi dengan SOP dari Pak Nugroho? Terima kasih, Pak. Ya, begini ya, sebenarnya perlu diperjelas dulu ya. Jadi konteks fermentasi itu bukan maksudnya gini, proses decomposing atau dekomposisi itu bukan berarti kalau sudah tinggi itu sudah terurai belum. Artinya nilai harian itu bukan jaminan apakah sudah terurai atau tidak, gitu ya. Bisa saja sapi bawah bagus karena memakan pakan dari organik, ya. Oke, pakannya organik bagus, sehingga kualitas di pupuk, kualitas di limbah itu mungkin 3.000 sampai 5.000, bahkan ada yang 6.000 karena memang pola pakannya bagus, sudah organik, sudah ada pakan yang difermentasi dulu dan dimakan sapi, terus sapinya nanti keluar. Tapi memang akhirnya belum 100% semua limbah yang dikeluarkan tadi sudah simpan apapun, tetap harus melibatkan tadi mikroba untuk memecah dari proses limbah yang sudah tinggi tadi nilainya. Jadi tinggi bukan berarti sudah terpecah ya, Pak, ya. Tinggi berarti memang nutrisinya bagus, itu aja. Betul. Tapi bukan jaminan kalau molekulnya sudah lepas. Kenapa Pak harus lepas supaya gitu ya? Yeah. Karena memang si lubang mulut akar itu kan 7 nano, Pak. Lebih besar sedikit daripada unsur-unsur ion N, P atau K gitu. Jadi masalahnya unsur-unsur tadi itu harus jadi ion dulu.
Kalau masih molekul itu nggak bisa masuk ke dalam mulut akar. Walaupun tinggi ya, saya tahu. Karena Bapak mungkin bagus ya. Atau mungkin secara teknis memang sapi tadi memang punya kemampuan rumen yang bagus. Tapi memang disitulah ketika dia keluar sebagai limbah tadi memang masih banyak serat-serat fiber atau aminem atau protein yang belum terpecah. Yaitu sebenarnya fungsi mikroba mengoptimalkan kandungan yang di dalam feses tadi menjadi super lokasi. Gitu, seperti itu Pak ya. Oke, kata-katanya begitu. Ya, jadi yang saya garis bawahi bahwa yang apa yang tadi itu tetap masih diproses fermentasi lagi Pak ya. Meskipun pada saat kita membuat kohe itu sudah kita support dengan MA11. Sudah. Enggak, prosesnya kan dari awal itu kan tempat kotoran hewan saya tadi itu kan saya buat kotak-kotak bak gitu. Nah, begitu kita buat kotoran hewan tadi itu mesti kita support dengan MA11. Iya. Sudah dari awal. Ya. Sebelum jawab sebelum surat berapa dulu? Perlu dicek ya? Sesuai SPK Bapak dicek dulu. Sudah di atas 2.000 Pak, 3.000. Oke, masuk ya Pak ya. 3.000 ya. 3.000 masuk. Ya. Dicek dari 10. Jadi 8 sampai 9 Pak. Oke, masuk sudah. Iya. Berarti nggak perlu kita proses lagi berarti Pak ya. Nggak perlu. Iya. Saya nggak paham. Makanya yang saya tanyakan menyalakan tidak dengan SPK Bapak gitu Pak. Betul. Jadi ini Pak, intinya SPK kami hanya melarang tidak ada kena hujan dan matahari. Betul ya. Jadi masalah proses penyimpanannya dasar aku Bapak semua sudah nggak masalah, memang agak lama gitu ya. Betul ya. Agak lama betul. Kalau itu murni, ya itu adalah original tanpa kena hujan dan hujan ya. Ya boleh. Jadi Bapak mungkin menghemat biaya pembongkaran ya betul ya. Oke, bagus Bapak. Jadi teknologi ini akan berkembang sesuai dengan kreativitas petani di tempat masing-masing. Iya. Tapi hanya satu, nggak boleh kena hujan dan matahari. Betul ya. Ya, itu pakai. Terima kasih Prof. Oke. Iya. Pertanyaan lanjutan ini luar biasa ya, pertanyaannya dari awal biasa. Monggo lanjut Bapak Bertopi Hijau, perkenalkan diri dan apa pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya dari Kota Margo Makmur, Ngasinan Purwoasri Kediri Pak. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana pengendalian rumput secara organik Pak? Oke. Ya, itu aja, terima kasih. Ya, jadi ini nanti agak Bapak kan asisten saya ini ya. Saya nggak tahu formulasinya. Tapi paling tidak rumput adalah gini. Kita tidak bicara mematikan dulu ya. Jadi kalau Bapak tahu rumput itu adalah jenis gramine yang hanya paling tinggi di antara tanaman-tanaman semuanya saja. Ingat, jadi kandungan N tertinggi itu ada di rumput. Oke. Jadi Bapak kalau melihat rumput itu bisa sebagai pakan yang bagus, juga sebagai kandungan unsur hara N yang bagus. Ya, karena memang itu suketek itu kalau di Cina menjadi apa? Menjadi sumber herbal yang luar biasa. Nah, hanya saja kita sebenarnya ingin memakan rumput itu sebagai biomasa atau sumber N, atau mau memang menghabisi secara sebagai populasinya. Saya akan ajarkan dulu bagaimana membasmi rumput ya secara teknik. Di SPK ini Bapak ingat ya, kita harus mengolah topsoil sampai kedalaman 40 meter, 50 cm. Kalau Bapak itu lakukan dengan benar, membalik maksudnya ya, membalik itu di atas bawah atau bawah atas ya. Terus nanti Bapak ulang itu 3 kali dan memasukkan mikrobanya itu juga harus kedalaman di bawah, di dalam 30 cm ya. Itu logikanya bibit rumput di bawah kedalaman 30 cm itu tidak akan tumbuh. Nah itu. Kalaupun tumbuh sedikit lah, artinya kedalaman 30 cm itu bibit rumput tidak akan sporadis, dia akan ber ya. Jadi letak bagaimana penggunaan rumput itu satu di olahan pertama benar ya. Kedua di masalah proses fermentasi. Kalau Bapak fermentasinya benar, suhu daripada lokasi itu bisa mencapai di atas 70 derajat ya. Kalau Bapak tuh perang selama hampir 3-5 hari, itu bibit apapun itu sudah tidak akan tumbuh, mati setelah lembaganya itu sudah rusak. Itulah Bapak lakukan dengan cara
cara fermentasi yang benar. Jadi dua kegiatan, satu olah pupuk sama olah limbah sama olah tanah itu kalau benar 80% belum itu sudah terjadikan dengan benar. Gitu. Ya sisanya 20-30% dengan cara-cara salah satu dengan biogas. Biogas itu adalah tata cara bagaimana memang mematikan secara kontak di permukaan. Nah nanti Bapak bisa habis ini langsung hubungi Pak Mami itu di mana nanti cara tesnya ya. Oke Bapak. Jadi ada 3 Pak ya, benar rumput. Kalau menurut saya Pak, terakhir adalah dibalik. Jadi begini, kalau sudah ada rumput, sebenarnya itulah Tuhan mengirim kita UN Pak. Jadi rumput yang menggembal besar itu sebenarnya kalau Bapak lihat kerja menanam itu Bapak Bapak kepras itu di bawahnya stripping itu dibalik saja otomatis kalau kembalikannya semua yang ditekan itu nanti otomatis rumput akan jadi pupuk yang luar biasa. Tapi sebelum dibalik semua dulu dengan emas agar dia cepat dalam rangka penggorengan. Terus Bapak baru tanam mungkin 1 atau 2 minggu. Itu sudah jadi yang luar biasa. Oke Pak ya, mungkin gitu. Terakhir biogas nanti dicari aja Pak Mami di mana itu. Mungkin ada forum yang untuk online Pak, untuk konsultasi atau di channel YouTube yang nantinya akan ditayangkan. Di Instagram jangan masuk Pak ya. Di Instagram ya Pak. Pertanyaannya nanti langsung di komen Pak, mention ke admin Pak ya. Ya, atau di Ansar Mission Pak. Di Ansar Mission ya channelnya di situ. Iya. Jadi terima kasih. Baik, pertanyaan yang luar biasa. Jadi kalau misalnya ada rumput jangan khawatir. Tanahnya bisa dibalik. Itu saya juga baru tahu itu. Pertanyaan berikutnya Bapak. Seperti yang Bapak jember tadi Pak Sutrimo, tapi saya dari Kediri. Pertanyaan saya Pak, dari berbagai ribu hama itu yang paling sulit salah satunya adalah hama tikus. Nah, kebetulan di wilayah Purwasri dan sekitarnya ini tikus ini pada tahun 2020 sampai sekarang walaupun sudah surut Pak, itu merajalela. Walaupun pemerintah kabupaten sama dinas pertanian Kabupaten Kediri itu sudah berupaya membantu petani untuk membuat rubuh babon burung dares. Nah, tapi kenyataannya kita ini juga salah satu petani organik yang kata-katanya yang saya pelajari, petani organik adalah tikus katanya nggak mau, kenyataannya yo masih juga mau. Matur suwun Pak Bro. Ya. Sebenarnya susu organik semua mau Pak. Doyan Pak malah Pak ya. Itu justru tanda bahwa hewan itu nalurnya lebih benar dari manusia Pak. Jadi contohnya begini ya, satu hamparan organik satu blok, lainnya kimia ya. Nanti yang diserang burung itu yang organiknya. Kenapa ya? Karena lebih enak gitu Pak. Ya, jadi burung itu justru lebih paham sekali. Ya kalau untuk ngetes bahwa organik mana itu ya sebenarnya. Kalau yang kedua ya, nanti kan Bapak sudah mengupas sana itu kan ada burung-burung banyak ya, burung-burung kontol apa ya, makanya cacing itu ya. Yang di situ banyak burungnya, di situ tanahnya masih bagus ya. Memang kayak tikus segala macam itu korban daripada predator yang kita hari ini kita bunuh secara sistematis ya. Ada ular yang mati, banyak burung-burung hantu yang juga mati juga ya, dan seterusnya, sehingga tikus tadi memang butuh meledak ya, kayak hama lain. Tapi memang saya banyak kiatnya, kita bayangkan aja ini salah satu tim saya itu sudah Sleman. Mas besok ahli tikus dari Sleman ini. Nah, saya lihat sini, ini kebetulan dia ada. Nah, dia ini ya petani tadi sapinya 100 ini. Ini anaknya Mbah Pandijan. Nah ya, gitu. Jadi sebenarnya saya paham sistematis kita itu agak salah Pak. Begini, tikus itu hidup di istana tikus, yaitu di galengan Pak. Hari ini galengan Indonesia itu paling terbanyak di Asia Tenggara. Kenapa? Karena tiap 1000 meter itu tanah digali. Nah, bayangkan 1000 itu kan 100 kali 100 ya. 10 kali 100 ya.
Jadi kalau pilihnya berapa Bu? 10 kali 100 ya? Iya. 100 tambah 200 tambah 20 250. Itu piling itu kali 2 cm itu artinya apa? 20% lah Sudah termakan galangan. habis untuk galangan. Dan itu sarang tikus juga. Ya, itu sisi lain yang sudah habis. Kedua, lahan itulah sebenarnya menjadi tempat hidup yang sangat nyaman bagi tikus. Nah, ketiga apa? Ketika kita masuk ke kendali-kendali operasional pengolahan lahan itu jadi mahal. Oke. Karena kita gunakan itu bagian mekanisasi ya kan. Tanah itu cukup sempit hingga ketika kita mengoperasikan traktor segala macam juga akan terbatas. Nah, ketika masalah kontrol digital juga akan sulit. Itu akan ini akan mengurangi concern daripada parameter atau sensor tadi. Jadi sebenarnya kita tahu land reform kita tuh salah besar. Jadi kalau kita bicara agraris, land reform kita nggak mendukung, Bu. Tidak mendukung. Jadi sebenarnya idealnya untuk galangan sendiri itu. Ya, maksudnya ini menjadi suatu peraturan nasional di mana kalau memang itu ditetapkan sebagai zona kawasan pertanian, mestinya itu satu kawasan kontrol itu harus sebenarnya 1 hektar atau 5 hektar seperti di Vietnam sekarang. Vietnam. Dengan 1 hektar 5 hektar itu biayanya jauh lebih murah. Sehingga beras kita tuh selamanya nggak akan bersaing bisa dijual di luar negeri. Karena dari lahannya harganya mahal ya, karena di luar negeri di Vietnam itu beras cuma 3.000 maksimal. Di kita 10.000 aja petaninya nggak untung. Bukan petaninya salah, tapi sistem bagaimana membangun pangan itu salah dari aspek penyediaan tata guna lahan. Kalau sudah bicara sistemnya mungkin nggak Pak? Ya termasuk dampak tikus juga sama. Itu berarti kita menciptakan peluang tikus berkembang pesat sekali. Nah itu makanya banyak ribuan tikus dikira itu mungkin tikus demit. Enggak, tikus itu memang berkembang yang cepat. Bayangkan satu deret itu sudah kalau ada 10 tikus saja, satu tikus bisa mengeluarkan sampai 25 anak Pak. 25. Bro. 100 kali 25 kali 4 itu Pak. Berapa itu? Itu baru 1.000 meter. Belum 1 hektar. Jadi akan ada pasukan tikus yang kita kadang-kadang kaget. Ini siluman atau tikus beneran itu. Dan kewalahan. Sebenarnya masih mungkin untuk diubah. Karena tumbuh di subur. Karena sejak awal memang land reform kita nggak mendukung. Gitu lah. Ini sedikit ya. Kalau terpaksa ada tikus, bagaimana caranya seperti itu. Tapi memang jangka panjang kita nggak bisa berpikir ada tikus bunuh itu nggak menyelesaikan masalah. Ya. Tapi kalau paling tidak, kalaupun ada, ini sedikit ini dari Pak Daris ini Mbak Daris. Nama saya Mbak Daris, mungkin sudah ada yang kenal, mungkin belum ada yang kenal. Untuk membahas ini tadi ada pertanyaan cara mengusir tikus. Memang tikus itu di mana saja pasti ada, di rumah maupun di sawah-sawah. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, ada pembasmi tikus. Mudah sekali. Langsung saja ya. 1, Bapak Ibu bisa cari duri salah. Ya, duri salah. Mudah dan Tulis. Tidak ada alat tulis pakai handphone, pakai note ya. Cari duri salah. Mungkin Bapak yang banyak dilalui jalannya tikus dikasih duri salah. Itu. Tahu Pak ya, duri salah, batang salah. Nah, yang kedua, ini rame-rame bisa Bapak berantas bisa, tapi itu kekeselan. Muncul lagi ya. Ada lagi yang membagi lebih. Ini lucu dan lucu. Bapak nangkep tikus hidup-hidup, ya, kepala bawah itu Bapak dok ke cat yang berwarna putih. Kan? Ini lucu dan bisa mengusir segala-galanya. Kali ini, Alasannya apa? alasannya Takut. teman yang tahu putih-putih itu pasti pergi. Jadi, contohnya ya, tikus yang pertama lihat putih, ini pasti tidak akan masuk. Terus yang putih lari, berkejaran sama yang tidak kena cat atau cat yang berwarna putih.
Jadi itu bisa mengusir tikus yang lain. Kalau banyak sekali, paling minim Bapak ambil lipat tikus, dicat atau dicemplungkan. Nanti Bapak langsung ditebarkan di sawah-sawah. Nah, dengan catatan Pak, Bapak jangan sekali-kali kalau di sawah banyak tikus, jangan dibunuh, tidak boleh. Sebab apa? Itu bertambah lagi. Itu binatang tikus, Pak. Tidak paham, Pak? Ibu, satu, dengan duri sawah. Kasihkan di sekeliling Bapak Ibu tikus. Soalnya apa? Alasannya, tikus kena duri mesti jengket-jengket, Pak. Seperti Bapak jalan kena duri mesti hingga-hingga. Adik, mungkin ada yang lain. Kenapa harus warna putih, Pak? Itu untuk, kalau yang hijau, umpama hijau atau merah, itu sama juga, kita nggak bisa mengusir. Oh. Yang mengusir karena tadi. Oh gitu. Jadi, Jadi harus warna putih. Harus putih. Iya. Nah, itu. Kesandung. Lihat gerak sendiri nih gimana, Pak? Makanya Bapak kalau ke sawah harus benar-benar Bapak sudah dikasih malah tidak sendiri. Nah, jangan sampai kita mengusir tikus malah tikusnya Bang kita yang injek sendiri. Nah, Oke ya. Dua cara yang simpel sebetulnya. cara Ya. yang simpel ya tadi ambil atau cari tikus yang dicat tadi itu sudah mengusir. Oke. Ada lagi pertanyaan? Sudah menjawab Bapak untuk masalah pertikusan? Mbak, seandainya tikus itu dikasih dikasih tetangga katanya dikasih kelintingan gimana itu? Itu juga bisa dikasih kelinting. Ada di Sleman itu di daerah Seyegan itu di sana dikasih kelinting 3 yang kecil-kecil itu juga bisa mengusir. Tapi kalau di dalam padi tidak akan keluar, tikusnya tetap di situ. Nanti kalau malam yang takut malah orang cari odol. Iya, kita kelinting. Kita keliling gitu ya. Iya. Iya, ada pertanyaan lagi Pak. Ini menarik sekali. Ya baik Bapak, mungkin mic-nya bisa dioper ke sebelah ujung kanan dari saya. Ya, bagian kanan belakang Bapak pakai rompi dan bertopi. Silakan berdiri Pak yang mau bertanya. Iya. Perkenalkan nama siapa, dari mana, dan pertanyaannya apa? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suradi dari Provinsi Bengkulu. Selamat berkenalan untuk kawan-kawan seluruh Indonesia total organik. Begini Pak, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan masalah keong emas Pak. Nah, kalau tempat kami itu Pak luar biasa sekali keong emas Pak. Dibasmi masih tumbuh lagi, sehingga kita mau pakai racun kontak yang kimia, kita pakai organik. Jadi kami serba salah juga ya Pak. Gimana cara mengatasinya? Terima kasih Pak. Langsung saja, memang yang namanya di padi, terutama padi yang baru 1 bulan, sudah keong kuning ya, namanya keong kuning ya, yang emas itu ya. Itu juga ada pengusirnya Pak. Nah, untuk pengusiran itu juga sama kita cari keong. Apa? Kita cari namanya berkicot. Tahu berkicot Pak ya? Nah, berkicot itu Bapak keluarkan dari tengkorannya, ya, dari tengkorannya, Bapak langsung ditancapkan di lidi. Nanti di sekeliling itu dikumpulkan saja 1 meter itu dikasih keong yang cangkangnya dihilangkan. Itu pengusir keong kuning. Bekicot atau keong yang cangkangnya dihilangkan Pak? Untuk mengusirnya pakai berkicot. Nah, yang kita hilangkan keong yang kuning atau kemasan. Juga bisa
bapak ibu tapi namanya dawet. Tahu dawet ya Pak? Nah, dawet ayu, tapi dawetnya ya itu bisa bapak ibu sebarkan di sekeliling, yang paling banyak keongnya. Itu pengusir keong kuning atau keong mas pakai dawet. Ini luar biasa ya. Nah itu Pak, itu barang sepele, bapak belum pernah apa namanya mendapatkan itu ya? Mendapatkan seperti itu. Ini ilmunya luar biasa. Betul sekali bermanfaat Bu dawet. Tidak hanya manusia, untuk hewan pengusir. Senang dengan dawet juga. Iya. Oke, ada pertanyaan lain? Ada lagi? Sudah puas ya Pak? Pertanyaan sudah menjawab dari pertanyaan tadi ya? Oke. Ada pertanyaan lain? Ada lagi? Sudah puas ya Pak dengan pertanyaan sudah menjawab dari pertanyaan tadi ya? Oke. Ada pertanyaan lain? Pertanyaan kerjaan tidak bisa dijawab dari Luar biasa. Saya bertanya nih, penelitiannya membutuhkan berapa banyak ini waktu ataukah memang itu dari pengalaman yang Bapak? Itu selama pengalaman saya. Oh, okay. Dari saya padukan, saya utak-utik, ternyata ini berhasil. Nah, tidak perlu menggunakan barang-barang luar gitu ya. Tidak ada yang namanya, wah saya tak barang kimia gitu, tidak ada ya, luar biasa sekali. Baik, masih ada pertanyaan lagi? Ini mumpung ada dua orang yang luar biasa, narasumber yang menurut saya ilmunya perlu digali lagi. Saya yakin banyak pertanyaan tapi mungkin bingung untuk mengungkapkan. Atau mungkin ada yang peternak mungkin, peternak sapi. Nah, ini sapi. Masalah sapi, kambing ini Pak dari sapi, kambing, mumpung ketemu saya. Dari mana itu? Dari Jawa. Oke, di Kediri itu banyak ternaknya kebingungan mau apa namanya kok tidak birahi ada. Pak Anu mungkin bisa begini Pak, saat ini belum muncul pertanyaan, tapi nanti bisa muncul pertanyaan di tengah jalan. Nah, Bapak bisa sosialisasi tentang channel media yang Bapak punya, supaya nanti bisa mention ke admin ada pertanyaan seperti ini dan akan dijawab di sosial media yang ada. IG-nya apa Pak? Instagram-nya? IP-nya, yuk, total organik, Indonesia total organik. Indonesia total organik. Nanti dicatat ya Pak, Indonesia total organik. Nanti banyak pertanyaan yang bisa Bapak sampaikan dengan mention admin, supaya nanti bisa dijawab di situ ya oleh ahlinya. Dan kalau untuk channel YouTube-nya Ansa Vision, jadi nanti bisa melontarkan pertanyaan di situ dan akan dijawab juga oleh para ahli dari tim Bapak Nugroho. Lanjut, ada pertanyaan lagi? Berapa menit lagi Pak? Kita akan berikan kesempatan untuk Bapak Ibu untuk bertanya. Gimana Pak? Ayo, iya. Ada ya? Oke, silakan ya. Oke, monggo. Mumpung masih ada waktu. Iya. 5 menit, 10 menit. 5 menit sebelum kita closing. Terima kasih. Tanya lagi nih Pak, kebetulan ternak ini Pak. Jadi kemarin itu saya sempat main tempat kawan. Lihat apa namanya itu, kalau bahasa kami itu kutu apa di ternak itu ternak kerbau Pak. Cuma kebo, jadi kutunya itu banyak sama telurnya banyak. Ya juga seperti bingungan kalau dikasih pestisida nanti dijilat-jilat katanya kerbaunya yang mati. Nah jadi mungkin kalau ada pun yang apa namanya tradisional lah seperti itu ya, yang organik itu yang ramah lingkungan. Itu kalau bisa ini minta tolong Pak di ini kan Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk membasmi kutu baik yang di sapi maupun yang di kambing. Itu Bapak bisa menggunakan dengan bioplas, itu juga bisa. Sudah ada dari bioplas tuh Pak Bu? Ya. Nah, itu bisa pakai bioplas. Kalau bioplas tidak mandi, bisa Bapak cari air kelapa. Ya, air kelapa ditambah dengan terasi berwarna merah. Terasi berwarna merah. Nah, terasi. Tahu terasi apa Ibu? Ya. Nah, terasi. Jadi terasi itu sama air kelapa dijadikan satu. Itu bisa untuk dimandikan. Ya. Jadi terasi, air kelapa diaduk
kalau sudah dimandikan. Itu dicampur air, Pak? Ya dicampur, enggak campur air. Cuma kelapa aja? Karena air kelapa sudah mengandung air. Oke. Dioleskan kalau dioleskan. Umpama saja di sapi korengan. Ada apa, Bu? Sapi korengan dipunuk itu atau di belakang, dan ambil kapuk kapas, dioles-oleskan. Air kelapa dan terasi. Air kelapa. Bisa untuk goreng manusia nggak? Gimana? Bisa untuk goreng manusia juga? Boleh. 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 Itu kalau hidup ya? Nah, boleh. Siap. Umpama saja Bapak Ibu kadaten juga bisa. Luar biasa. Sangat aktif ini. Itu juga pengusir kutu. Ada kalau setiap malam ada kutu yang kebul-kebul setiap sore-sore itu banyak sekali berterbangan atau banyak lalat hijau. Nah itu pengusir, Pak. Itu nanti kalau sudah apa istilahnya bau dari terasi dan air kelapa itu sudah nggak akan menghisap, sudah nggak akan datang. Tapi Pak Bu, yang penting lagi ya, Bapak jangan sekali-kali kalau sudah banyak kutu membakar sampah di sekeliling ternak Bapak Ibu. Alasannya kenapa? Alasannya satu, itu membuat rabun mata sapi dan asapnya. Nah, asapnya itu ya, itu tidak boleh. Itu membuat rabun mata. Kedua, mata berkeluar apa namanya iloh. Tahu iloh ya? Nah itu jangan sekali-kali Bapak membakar di sekeliling ternak Bapak. Ilmu yang nah itu. Monggo silakan. Terus tadi ada yang lagi, Pak, kambing saya kalau beranak itu perempuan terus, betina terus. Jadi program besok laki-laki ya? Itu mau kepengen bisa laki-laki. Bagaimana caranya? Perlu diajari nggak Pak Bu? Perlu ya, ya. Jadi Bapak cari betina yang masih muda, masih muda kira-kira baru 1 lahiran atau 2 lahiran, 1:5. Tambah Pak, 1:5. Jadi untuk kambing ya, 1 jantan perempuan 5. Dijadikan 1. Kalau sudah di sekeliling, ya di sekeliling pembaca ukurannya 3, itu ditutup pakai kain boleh, pakai selimut boleh, jangan sampai ada manusia atau cahaya masuk di sekeliling kambing itu. Paham? Udah izin, bukan izin. Ya itu loh, nanti tidak izin. Izin ya. Nah, itu nanti Bapak Ibu selama 1 bulan nanti sudah kelihatan 1:5 tadi. 5 betina, nanti 3 kebanyakan ya itu nanti laki-laki. Nah, dan selama ini mungkin Bapak belum pernah melakukan. Nah ini teori seperti itu Pak, itu bagus sekali. Dibuatkan kamar khusus Bapak. Jadi kamar khusus. Iya. Paham ya? Paham ya. Nah, terus kalau kurang birahi baik sapi maupun kambing, Bapak bisa cari namanya apa Pak? Ini yang di pinggir jalan, jambi, pinang. Pinang ya? Pinang muda Pak. Nah pinang di pinggir jalan, ambil 1 kita belah di dalamnya, ambil yang di dalam, ditambahkan dengan minyak kelapa. Nah itu kalau sudah diulet-ulet atau dijadikan 1, dioleskan. Dioleskan.
Diolesnya di mana Mbak Daris? Kaki. Di tempat itunya. Oke. Nah, paham ya? Perlu diperjelas. Perlu diperjelas apa? Nah, itu perlu sekali. Ya, untuk mempercepat birahi kambing maupun sapi. Oke, luar biasa sekali. Ya. Semua makhluk hidup. Ya. Perlu nanti diteliti ya. Bapak tadi sudah. Ini luar biasa Pak. Jadi memang Pak Daris itu sudah membuktikan di Siak. Jadi ketika di Siak itu ada bantuan sapi BX ya Brahman Cross, itu ada bantuan berapa tuh Pak Daris? Ada sekitar ya, jadi bantuannya itu sekitar 40-an tuh kalau nggak salah. Itu Pemdanya ketakutan. Katanya apa? BX itu kan besar sapinya Bu, sapi Australia. Jadi orang sana biasa memelihara sapi dari, tapi saat diberi bantuan sapi BX, jadi biasanya sapinya itu ya kayak kecil tuh lah ya, dapat sapi yang kayak dinosaurus tuh kan, dia takut ya. Mau ditolak, tapi sebelum ditolak diingatkan PI jangan dulu, diterima saja, nanti insya Allah kita datangkan ahlinya. Makanya Mbak Daris saya datangkan ke Siak. Akhirnya bagaimana cara menundukkan sapi tadi ya Pak ya, nah, dan bagaimana merawat, akhirnya berhasil. Jadi dari 40 sapi BX itu sekarang jadi berapa Pak? 270 ya? 170 sampai 200. Dari 40 menjadi 170 sapi BX. Jadi ya termasuk pemberian bantuan yang paling berhasil ya di Siak itu ya. Luar biasa, ini memang ilmiah Mbak Daris yang dioleskan pada itunya itu luar biasa. Jadi akhirnya berkembang sampai hampir 200. Luar biasa. Oke, saya juga kado ya Pak ya, yang namanya sapi itu juga. Yang namanya sapi itu juga perlu dimandikan seperti manusia. Jangan sampai kita sudah memelihara hanya diretke tidak bergizi, ya sudah lama sekali. Nah itu perlu dimandikan. Namanya sapi dimandikan. Kalau nggak dimandikan ada penyerangan yang namanya PMK. Nah itu mesti gara-gara tidak dimandikan sapinya. Oh, oke. Harus dijaga kebersihan. Ya, harus menjaga kebersihan. Kebersihan hewannya, kebersihan kandangnya itu perlu sekali. Oke. Sama seperti manusia ya, harus menjaga kebersihan. Baik Bapak tadi melambaikan tangan, masih ada pertanyaan? Yang belakang. Untuk dosis yang terasi tadi Pak, air kelapanya berapa, terasinya berapa? Oke, komposisi Pak yang optimal. Jadi untuk komposisinya air kelapa itu 3 atau 5. Kira-kira baru 1 lahiran atau 2 lahiran. 1:5. Tambah Pak, 1:5. Jadi untuk kambing ya, 1 jantan perempuan 5. Dijadikan 1. Kalau sudah di sekeliling mau berada ukurannya 3x2, itu ditutup pakai kain boleh, pakai selimut boleh, jangan sampai ada manusia atau cahaya masuk di sekeliling kambing itu. Paham? Udah izin. Ya itu loh, nanti udah izin. Ya. Nah, itu nanti Bapak Ibu selama 1 bulan nanti sudah kelihatan 1:5 tadi. 5 betina, nanti 3 kebanyakan ya itu nanti laki-laki. Nah, yang selama ini mungkin Bapak belum pernah melakukan. Nah, ini teori seperti itu Pak, itu bagus sekali. Dibuatkan kamar khusus Bapak. Jadi kamar khusus. Iya. Paham ya? Paham ya. Nah, terus kalau urap birahi baik sapi maupun kambing, Bapak bisa cari namanya apa Pak? Ini yang di pinggir jalan, jambi, pinang. Pinang ya? Yang muda Pak. Nah, pinang gini jalan, ambil 1 tabrak di dalamnya, ambil yang di dalam, ditambahkan dengan minyak kelapa.
Tadi. Nah itu kalau sudah diulet-ulet atau dijadikan satu, dioleskan. Dioleskan. Dioleskan di mana Mbak Daris? Kaki. Di tempat itunya. Oke. Nah, paham ya? Perlu diperjelas apa? Nah itu perlu sekali. Untuk mempercepat birahi kambing maupun sapi. Oke, luar biasa sekali. Untuk semua makhluk hidup. Semua makhluk hidup. Perlu lagi ya. Tadi. Nah, mungkin ada yang lain? Ada yang lain? Indikan Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nanti kita bacakan doa. Jadi ini alhamdulillah sudah mendekati jam 2 ya. Biasanya kalau saya presentasi di ini Bu, di Dom ini adalah garis waktu ini Bu. Jadi semakin panas. Berarti harus selesai ini. Jadi ketawa tidak. Jadi ini garis waktu. Jadi ini kalau dari sini kita harus selesai. Saya baru sadar kenapa Pak Tut pilih meja. Kalau enggak nanti kita nanti Oke ya, kita kasihkan closing statement. Jadi begini, yang pertama memang kita paham kita itu adalah komunitas kecil ya di NKRI. Namun punya jaringan yang luas dan punya inovasi yang dahsyat. Jadi bagaimana sekarang laskar-laskar yang kecil ini mampu sebagai percikan api kecil nanti bisa membakar semuanya yang ada di wilayah ini. Kenapa kita bisa bakar? Karena apinya memang api yang dahsyat, gitu loh ya. Jadi tinggal bagaimana Bapak memegang api ini menjadi suatu kekuatan yang bisa saat ini mendorong wilayah itu agar bisa bergerak. Hari ini adalah kondisi situasional yang menjadikan inovasi ini saya terdepan, Bapak. Saya cek dari Aceh sampai Papua, kita terdepan semuanya, Pak. Petani kita militan semuanya. Dengan data ilmiah ini tadi, nggak ada yang menandingi petani saya. Bahkan sarjana pertanian aja nggak mampu menandingi murid-murid total organik ini. Karena kita bicara terukur, bicara hasil. Kan itu kan memang outcome-nya yang memang real ya. Kita mampu semuanya. Terukur jelas, kita secara ilmiah mampu di audit secara ilmiah, ya. Bukti kita mau menghasilkan tadi saya katakan minimal 200 ton. Nah, sebenarnya tinggal bapak-bapak bagaimana cara meyakinkan saja. Karena disinilah memang kadang-kadang mereka nggak tahu dan memang butuh informasi. Betul, butuh edukasi. Nah inilah jadi sebenarnya kita sudah punya modal itu lengkap kita. Hanya sebenarnya kegiatan ini memang harus didukung oleh semua stakeholders yang mereka mungkin hari ini nggak tahu informasi ini, gitu ya. Nah, makanya Jambore ini konsolidasi ini bagaimana sepulang dari acara Jambore, masing-masing daerah punya konsep bagaimana lebih mengangkat total organik ini yang saat ini memang relevan sekali dikembangkan dalam situasi kondisi kritis ini kepada semua pihak, apakah itu Pemda, apakah itu industri dan semuanya. Ini alhamdulillah tadi sudah ada satu calon industri pupuk organik ya. Jadi Mas Jadio sama Mas Eko itu beliau siap membangun industri pupuk berkolaborasi dengan para petani seluruh Indonesia. Karena ini bukan pupuk tersentral kayak pupuk kimia yang ada di satu provinsi satu, enggak. Pupuk organik ini bisa dibangun di sentra-sentra ternak. Kenapa? Kita nggak mungkin pupuknya pabriknya katakan di Blitar atau pabriknya di Kediri ngambil pupuknya di Banyuwangi, nggak mungkin. Itu bukan terintegrated namanya, itu terseparated atau terpisah jauh. Kalau pupuk pabriknya di Kediri memang ngambilnya di Kediri karena itu peserta ilmu total organik. Jadi tadi Pak Eko tadi sudah siap dimanapun ketika peternak itu siap berkolaborasi, saya siap datang membangun industri pupuk organik seperti di daerah pada Bengkulu sudah bergerak kayak gitu. Itulah sebenarnya hari ini kita bisa menjawab kelangkaan pupuk kimia yang hari ini menghantui para petani-petani di seluruh Indonesia. Yang sangat luar biasa. Jadi semua ibarat senjata itu kita sudah pegang apapun. Semuanya. Tidak perlu lagi yang lain. Enggak, saya kira sudah banyak kok. Saat tidak 1-2 itu sudah
punya daya dobrak yang luar biasa. Sudah bisa menjadi ya. panjang Dan saat inilah. Ya, saya kira gitu. Jadi konsolidasi itu seperti itu, kolaborasi saya kira bagian dari kekuatan yang bisa bersinergi. Tadi Pak Eko tadi sudah memberi contoh banyak yang mau berkolaborasi dengan siapapun, dari Aceh sampai di mana, dan sampai cabang saya Merauke lah ya, agar dia mensupport sentra-sentra ternak ya buat industrialisasi, berkolaborasi, bersinergi, nanti akan menghasilkan. Jelas akan itu bagian dari peluang Bu ya, peluang untuk menghasilkan suatu income, tapi kita harus beribadah, dan ini yang luar biasa, bermanfaat. Nah, total organik itu kita genjot apapun itu beribadah. Nah itu loh. Tapi kalau non organik genjot apapun nggak tahu, itu malah masuk neraka, saya juga nggak tahu juga, kita meninggalkan sesuatu yang ada kan. Nah itu, jadi sebenarnya hari ini kata 3 tadi konsolidasi, kolaborasi dan sinergi sepulang dari Bapak, tolong terjemahkan ya, diterjemahkan secara konkret dan dilakukan secara target, secara sistematis secara target ya. Oke. Dan juga saya pesan peserta-peserta yang mungkin baru pertama kali datang, kalian tertarik ya, seperti dari Cak Madura ya. Nah ini luar biasa Pak, ada Pak Lurah, kepala desa. Dana desa saya kira banyak Pak, tinggal arahnya kemana saja, tinggal bagaimana cara lobbying menurut Bapak saya. kepala desa ini sekarang mungkin pikirannya sudah jelas, ini mau kemana sudah jelas, tidak sekedar membuat gapura saja Pak, sudah ada horizon lagi gapura saja ya perlu ya, itu langsung Pak ya, bisa hubungi Pak Devi dari Jawa Timur saya kira ya. Saya kira gitu Pak, pesan kami hari ini merupakan bagi kami merupakan titik nol untuk lebih efektif lagi kita bekerja, gitu bekerja. Ibarat kemarin itu kita bagian dari eksperimen kita masing-masing daerah, dan kita yakin bahwa ini jalan yang benar, dan alam menjawab ya kamu benar, karena hari ini semua lumpuh semuanya, ekonomi lumpuh, hanya total organik yang bisa bicara. Baik, tepuk tangan Bapak Ibu semua atas kebijakan yang luar biasa. Baik Pak Nugroho, ini kebijakan yang luar biasa menurut saya, yang saya yakin dari bincang-bincang kita dari pagi sampai siang ini banyak ilmu bermanfaat yang bisa kita ambil, dan seperti harapan Pak Nugroho bahwa Bapak Ibu yang hadir saat ini bisa menjadi kepanjangan tangan dari ilmu yang bermanfaat dari Profesor Nugroho, yang nantinya Jambore 2022 ini merupakan titik awal kita untuk bisa konsolidasi, kolaborasi, dan sinergi. Untuk itu saya Retnolandari saat ini undur diri dari hadapan Bapak Ibu semuanya. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Terima kasih untuk beliau Bapak Profesor Dr. Insinyur Nugroho Widyasmadi, Magister Engineering. Beliau adalah Ketua Yayasan ANSA sekaligus Pemrakarsa Gerakan Indonesia Total Organik. Dan kita akan lanjutkan dengan sesi foto bersama. Kami persilahkan. Namun sebelumnya akan kita akhiri dengan doa penutup terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Bapak Mami Arifin. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wa sayyidil akhirina wa tabaraka wa ta'ala angkuli sahabati wa sahabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdakin, hamdan syakirin, hamdan yuafi nama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma qabbil min hajatina ya Allah. Allahumma qabbil min hajatina min jami hajatina fi Jambore Total Organik MA 11. Wa qabbil bisafati Rasulillah sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa bi barakati wa karamati malaikat Jibril wa Mikail wa Israfil. Wa bi barakati wa karamati Sultanil Auliya Syaikhul Qadir Al-Jilani. Wa bi barakati wa karamati Sayyidina Mawrubina bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Mami Arifin dan Bapak Ibu semuanya, tamu undangan peserta Jambore, dipersilakan untuk naik ke panggung. Kita sesi foto bersama. Siang Kak. Selamat siang. Dari mana? Dari Bank Indonesia Jember. Bahasa Jember. Iya. Statement untuk acara Jambore Total Organik ini bagaimana Kak? Wah, Kesan-kesannya? Luar biasa, mantap. Ini pertama kali sih saya ikut Jambore Nasional ini. Jadi banyak ilmu, banyak hal yang kita pelajari. Betul. Luar biasa, Total Organik. Seru, mantap. Untuk gelarannya gimana? Untuk gelaran seni atau yang ditampilkan di sini? Gelarannya bagi kami sendiri, saya pribadi mungkin berdua yang pertama kali di sini mantap, sastra banget ya, wawasan nusantara banget. Siap, mantap. Kita bisa joget. Iya, mantap. Asal school, mantap Boyolali. Oke. Ya, siap. Bisa selalu. Total Organik. Kalau Bapak dari mana Pak? Sama. Oh sama, oke, mungkin sama statementnya. Iya, sama. Oke, terima kasih ya. Selamat siang. Gimana Om statement untuk dan pesan untuk acara Jambore Total Organik di sangat Boyolali? Berkesan dan sangat banyak manfaatnya dan terutama kita bisa menjalin silaturahmi antara petani Total Organik se-Indonesia. Nah, harapan kedepannya mudah-mudahan ini bisa terjaga dan bisa menjadi momen tahunan atau rutin, 2 tahunan sekali. Nah, dan harapannya kedepannya lebih berkembang dengan pesat. Oke. Salam sehat. Untuk acara gelarannya seni musik sangat memuaskan dan sangat menghibur sekali ya? Dan saya lihat teman-teman semua peserta sangat antusias sekali. Terima kasih, sukses selalu untuk Maluku. Amin. Terima kasih. Ya. Pak, gimana Pak kesan pesan serta statement untuk acara Jambore di Boyolali ini Pak? Ya alhamdulillah, yang pertama bisa silaturahim ya kan, silaturahim yang biasanya masih lewat grup ya kan, ini teman kita dari biarpun satu pulau nih baru ketemu nih. Baru ketemu. Alhamdulillah. Bapak dari pulau mana? Saya dari Gorontalo. Gorontalo, kalau Bapak? Sulawesi Tenggara. Oh, Sulawesi Tenggara. Itu baru ketemu di sini. Ya kalau bisa setiap tahun sih emang. Keinginannya setiap tahun ada. Ya silaturahim kan katanya panjang umur, panjang rezeki, ya nama ilmu kan, nama saudara. Tambah inovasinya. Untuk gelaran acaranya di sini gimana Pak? Untuk musik, untuk seni budaya? Kalau kita ini baru ya, yang baru Pak dengan metode air ini ya. Water skin ya. Bagus itu kan. Bagus ya. Bisa di Sulawesi itu. Oke. Terima kasih. Siap, mantap. Ya, terima kasih sukses selalu. Salam Total Organik. Aku sesepuh. Selamat siang, berakhirnya acara ini, gimana statementnya untuk? Waduh, puji syukur, alhamdulillah acaranya sukses, lancar, animonya besar, dan rata-rata semua peserta Jamborenya happy karena banyak ilmu baru dan diskusi sangat berkualitas tadi dari Dr. Nugroho sama
para peserta itu amazing lah. Pokoknya saya aja yang tadinya awam sekarang jadi pengen tahu dan banyak belajar. Gitu ya Bos ya. Siap. Semangat Jambore 2025. Siap. Sukses. Oke. Misi Pak, dari mana Pak? Dari kota mana? Jember Pak. Dari Jember. Iya. Untuk kesan statement untuk acara Jambore Total Organik ini bagaimana Pak? Ya, alhamdulillah kita dengan Total Organik ya, otomatis kita bisa mendapatkan solusi untuk kedepannya problem pertanian yang selama ini kita hadapi. Untuk acara ini Pak? Luar biasa, mudah-mudahan kita tahun ke depan kita bisa ketemu lagi di acara yang sama gitu. Oke. Terima kasih. Bisa selalu untuk Bapak. Terima kasih. Maret. Tahun berapa? Tahun berapa? Tahun 2021. Ingat saya Jumat 26 Maret 2021 itu Pak Nugroho sama Pak Mami, Mas Widodo tuh ke Sare, ke SMK PP Negeri Sare. Disitulah kami mulai pertama awal. Sekalian peresmian terus mini labnya. Mini lab MA11 di sana. Terus untuk kesannya dengan MA11 ini seperti apa? Pertama terkejut karena apa? Langsung aplikasi. Setengah hari dikasih bahan teori, langsung sore, nggak sore ya Pak ya, siang. Saya sekarang mewakili Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh untuk mengikuti kegiatan Jambore ini. Demikian barangkali. Penerapan dari MA11 memang kita sudah jalankan ke kelompok-kelompok tani, dan yang sangat antusias itu budidaya tanaman bawang. Di PD itu khususnya itu tahun ini dia ada mengembangkan 20 hektar bawang merah, dan mereka itu hampir 50 liter MA11 itu mereka pesan, khususnya yang petani-petani yang menginginkan menerapkan secara organik gitu. Dan saya sendiri sebagai pelaku, alhamdulillah kali ini saya sudah mampu membuat bawang merah itu dalam budidaya standar ukuran daripada bawang merah itu sendiri, dan hasilnya pun cukup lumayan. Kemudian adakah perubahan Bu dari yang pertanian yang dulu sama sekarang? Jadi karena ini MA11 kan untuk kalangan sendiri, jadi kalau permintaan di luar itu sebenarnya banyak kali. Nah, jadi itu nggak bisa untuk sembarang jual bebas. Jadi kalau memang dia udah binaan, berarti dia cara pemakaian MA11 nggak tanya lagi ke kita. Bu, saya mau order ini dari Poktan ini gitu. Jadi itu kami nggak ragu untuk mengirim MA11-nya. Tapi kalau ditanya MA11 untuk apa ya, ada apa? Itu berarti dia belum dapat ilmunya. Gitu. Jadi kami nggak bisa itu. Walaupun permintaan dari Lampung ada Pak, kami nggak ngirim. Bawang merahnya gini. Ini konsumen bawang. Kalau bawang merah sekali panen ya? Enggak, untuk mencapai. Gitu, kita aplikasi. Yang pertama kita melakukan pembenahan tanah dulu, penyehatan tanah dengan hanya menyemprotkan. Kita hanya menyemprotkan MA11 saja. Untuk 1000 meter itu 1 liter MA11. Terus setelah itu kita melakukan pemberian superbokasi untuk tanahnya supaya pertumbuhan perakarannya lebih bagus. Untuk menjaga kelestarian pertumbuhan daripada hasil vegetatifnya, kita setiap 1 minggu sekali itu kita lakukan penyemprotan dan pengecoran dengan biofam, pupuk cair yang kita buat. Itu kita lakukan pada minggu kedua setelah tanam. Minggu ketiga selesai itu kita tidak pernah melakukan lagi, sehingga ada satu kendala yang berat pada saat panen itu terlalu tinggi tingkat serangan penyakitnya. Ternyata setelah kami konsultasi dengan Prof. Nugroho tadi, beliau itu menyampaikan bahwa Bapak terlalu sedikit memberikan MA11-nya. Memang benar, saya tidak lagi mengaplikasikan pada saat menjelang panen, tidak saya aplikasikan lagi dengan biofam itu sendiri atau dengan yang mengandung MA11 itu sendiri. Jadi demikian, barangkali kita perlu memperhatikan juga menjelang panen pun masih perlu kita aplikasi untuk menekan tingkat kerusakan umbi oleh penyakit jamur ini yang ada pada bawang merah. Kira demikian. Selamat siang. Dengan Bapak siapa ini? Fatur Rahman. Dari mana Bapak? Dari Ambon, Maluku. Di Ambon, Maluku. Di Maluku ini apa?
Petani apa? Kebetulan saya ini petani campur sari ya. Oh, sari. Jadi hampir semua jenis komoditi baik di tanaman pangan maupun horti itu aku tanam. Pertama kan aku lihat-lihat dulu di YouTube. Ini bener apa enggak ini barang ini? Zaman sekarang ya. Ini bener enggak? Nah, terus ketika pertama Profesor masuk mengenalkan EMA 11, aku masih ragu. Terus yang membuat aku itu tersentuh itu satu. Profesor memberikan istilah ilmu itu rojo koyo. Nah, dari situ mulai saya berpikir. Nah, jadi di samping panen padi, panen pakan, juga panen pupuk. Nah, dari situ mulai saya berpikir. Nah, terus saya praktekkan waktu itu. Juga masih ragu-ragu waktu itu. Ketika produktivitas saya di padi tadinya yang 4 ton sampai 6 ton. Ini benar bisa meningkat apa enggak? Ketika genjatan pertama itu masih 10, itu lahan 1 hektar. Dimulai 1 hektar. Itu 10,2 ton. Itu pertama kali panen? Pertama kali panen. Itu sudah dengan EMA 11? Yang sebelum pakai EMA 11 4 sampai 6 ton. Ketika kita udah pakai itu produksinya meningkat ke 10,2. Itu waktu itu kita butuh MA 11 8 botol. Per botol waktu itu saya gratis. Gratis. Karena kebetulan dikenalkan dari Bank Indonesia semua yang ya pas pandemi itu termasuk, makanya sempat kita terputus lagi, nggak ada. Terus akhirnya terakhir kemarin tahun 2022 itu kebetulan ada sisa-sisa MA 11 yang kita pakai di bot itu luasan 0,25 hektar. Itu untuk di padi juga. Alhamdulillah produktivitasnya meningkat dari 10,2 yang tadinya meningkat ke 11,4 atau 0,7. Kita menghemat biaya ke angka 60 sampai 70%. Hasilnya meningkat berapa ratus persen. Terus saya ini orangnya kan suka ini berinovasi coba. Nah, kebetulan lahan saya dulu yang pernah aku tanami padi yang aku pakai EMA 11. Coba tak tanami cabai keriting. Pernah banjir 12 kali banjir. Jadi waktu masa kecilnya itu hampir tiap hari itu saya bunyikan mesin itu alkom. Kalau orang lain kan biasanya kalau di Jawa ini ngalkom untuk ngairi tanaman. Saya ini enggak buang air. Dari petakan dari bedeng air meluap karena banjir curah hujan itu musim hujan tuh. Jadi mulai bulan 2 sampai sekarang ini masih hujan terus. Cuaca benar-benar ekstrim. Alhamdulillah masih bisa bertahan. Sebenarnya itu tidak dataran rendah karena luapan dari saluran irigasi yang tidak mampu menampung curah hujan terlalu tinggi. Alhamdulillah itu masih bertahan dan mampu panen sampai 22 kali panen. Sebelum pakai Mas Bro kena hujan nggak usah sampai 12 kali nangis alum. Ya memang